Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nur Asih akan sedikit menjelaskan tentang parasit sporozoa yaitu Toxoplasma gondii. Selamat menyaksikan. Untuk pengertian Toxoplasma gondii itu sendiri yaitu merupakan hewan bersel satu yang disebut protozoa. Protozoa ini merupakan parasit pada tubuh hewan dan manusia. Penyakit infeksi oleh parasit Toxoplasma gondii ini dikenal dengan nama toxoplasmosis. Nah, toxoplasmosis dikategorikan sebagai penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Parasit Toxoplasma gondii ini sering kali terdapat pada kotoran kucing. Nah, untuk morfologi parasit Toxoplasma gondii, yang pertama ada kingdom itu Protista, ada subkingdom Protozoa, ada filum Apicomplexa, ada kelas Sporozoacida, ada ordo Eusidiorida, ada famili Sarcolistidae, ada genus Toxoplasma, dan ada spesies Toxoplasma gondii. Nah, Toxoplasma gondii itu merupakan protozoa obligat intraseluler. Terdapat dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama ada tachyzoid, bentuknya proliferatif. Yang kedua ada kista yang berisi bradyzoid, dan yang ketiga ada ookista yang berisi sporozoid. Nah, untuk morfologi tachyzoid yang bentuknya proliferatif dapat teman-teman lihat pada layar ya. Bentuknya menyerupai bulan sabit dengan salah satu ujung yang runcing dan ujung lainnya agak membulat. Lalu ukuran panjangnya 4-8 mikron dan lebarnya 2-4 mikron. Mempunyai satu selaput sel, satu inti yang terletak di tengah bulan sabit, dan beberapa organel lain seperti mitokondria dan badan Golgi. Nah, untuk morfologi kista yang berisi bradyzoid, dapat teman-teman lihat pada layar. Kista dibentuk di dalam sel hospes, bila tachyzoid yang membelah telah membentuk dinding. Ukuran kista berbeda-beda. Ada yang berukuran kecil hanya berisi beberapa bradyzoid, dan ada yang berukuran 200 mikron yang berisi kira-kira 3000 bradyzoid. Kista dalam tubuh hospes dapat ditemukan seumur hidup, terutama di otak, otot jantung, dan otot bergaris. Di dalam otak, bentuk kista lonjong atau membulat, tetapi di dalam otot, bentuk kista mengikuti bentuk sel otot. Dan yang terakhir ada morfologi ookista yang berisi sporozoid. Gambarnya terdapat di layar. Nah, ookista ini berbentuk lonjong, berukuran 11-14 kali 9-11 mikron. Mempunyai dinding yang berisi satu sporoblast yang membelah menjadi 2 sporoblast. Pada perkembangan selanjutnya, kedua sporoblast ini membentuk dinding dan menjadi sporokista. Masing-masing sporokista tersebut berisi 4 sporozoid yang berukuran 8x2 mikron dan sebuah benda residu. Nah, selanjutnya ada gambar siklus hidup dari parasit Toxoplasma gondii. Dapat teman-teman lihat di sini ya, ada garis yang berwarna merah, itu adalah siklus hidup parasit melalui hospes definitifnya, yaitu kucing. Dan yang bergaris biru, siklus hidup parasitnya melalui hospes perantara, yaitu kambing dan manusia. Siklus hidup Toxoplasma gondii ini kan melalui 2 siklus, yaitu siklus enteroepitel dan siklus ekstraintestinal. Siklus enteroepitel di dalam tubuh hospes definitif seperti kucing, dan siklus ekstraintestinal di dalam tubuh hospes perantara seperti manusia, kambing, dan domba. Pada siklus ekstraintestinal, ookista yang keluar bersama tinja kucing belum bersifat infektif. Setelah mengalami
sporulasi, ookista akan berisi sporozoid dan menjadi bentuk yang infektif. Manusia dan hospes perantara lainnya akan terinfeksi jika tertelan bentuk ookista tersebut. Untuk patogenesis dari parasit Toxoplasma gondii ini yaitu toksoplasmosis. Nah, toksoplasmosis ini adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii. Parasit ini sering terdapat pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Pada saat Toxoplasma gondii ini menyerang orang yang sehat, gejala bisa saja tidak muncul dan penderita dapat pulih sepenuhnya. Namun, pada kasus lainnya, gejala dapat muncul beberapa minggu atau gejala yang dirasakan biasanya ringan dan serupa dengan gejala flu, yaitu demam, nyeri otot, kelelahan, radang tenggorokan, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Gejala tersebut dapat membaik dalam waktu 6 minggu. Dan untuk infeksi Toxoplasma gondii pada bayi dan anak-anak umumnya ditularkan dari ibu selama masa kehamilan. Gejala lebih serius dapat dialami janin yang terinfeksi parasit ini pada trimester awal, berupa kelahiran prematur, keguguran, atau kematian janin dalam kandungan. Toxoplasma masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk oosit atau stadium infektif dan di usus halus kemudian berubah menjadi bentuk takizoid yang kemudian dapat menginfeksi berbagai jaringan tubuh seperti otot, otak, hati, paru-paru, dan plasenta. Toxoplasma gondii yang masuk ke dalam sel epitel usus kemudian bereplikasi. Penyebaran parasit Toxoplasma gondii dalam tubuh manusia melalui migrasi antara jaringan secara langsung ataupun melalui darah atau menumpang pada leukosit atau dikenal juga dengan prinsip kuda Trojan. Imunitas seluler yang dimediasi oleh limfosit T, makrofag, dan sitokin spesifik lainnya dapat menekan infeksi dari Toxoplasma gondii. Pada penderita imunokompromis seperti HIV dan AIDS, kelemahan sistem imun dapat membuat peningkatan patogenitas dan severitas dari toksoplasmosis sebagai infeksi oportunis. Untuk patogenitas selanjutnya ada toksoplasmosis kongenital. Ibu hamil yang mengalami toksoplasmosis primer saat kehamilannya dapat menularkan secara vertikal kepada janin. Frekuensi kejadian transmisi vertikal toksoplasma ini meningkat seiring bertambahnya usia gestasi, yaitu 25% pada trimester pertama, 54% pada trimester kedua, dan 65% pada trimester ketiga. Toksoplasmosis kongenital ini memiliki manifestasi klinis yang beraneka ragam, termasuk dapat timbul tanpa gejala. Keterlibatan susunan saraf pusat adalah ciri dari infeksi toksoplasmosis kongenital. Infeksi yang dapat timbul antara lain korioretinitis, klasifikasi intrakranial, dan hidrosefalus. Nah, untuk pencegahannya sendiri yaitu menjaga terjadinya infeksi pada kucing dengan memberikan makanan yang matang sehingga kucing tidak berburu tikus. Yang kedua ada kista jaringan dalam hospes perantara yaitu kambing, sapi, babi, dan ayam. Sebagai sumber infeksi dapat dimusnahkan dengan memasaknya sampai 66 derajat Celcius atau memasaknya dengan benar sampai benar-benar matang. Yang ketiga ada setelah memegang daging mentah seperti tukang potong, penjual daging, atau tukang masak, sebaiknya cuci tangan dengan sabun sampai bersih. Pencegahan dengan obat-obatan, terutama pada ibu hamil yang diduga menderita infeksi primer.
dengan Toxoplasma gondii. Dapat dilakukan dengan spiramisin. Nah, untuk diagnosisnya sendiri yang pertama ada anamnesis. Gejala toksoplasmosis yang dikeluhkan dapat bervariasi. Hanya 10-20% toksoplasmosis pada anak-anak dan orang dewasa yang memiliki gejala. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Kelainan pada pemeriksaan fisik seringkali tidak dijumpai, terutama pada pasien toksoplasmosis asimptomatis atau subakut. Demam dan perbesaran kelenjar getah bening yang tidak nyeri, yang tidak spesifik mungkin ditemukan. Lalu yang ketiga ada diagnosis banding. Beberapa kondisi yang dapat menjadi diagnosis banding toksoplasmosis kongenital adalah rubella, ensefalopati, dan eritroblastosis fetalis. Lalu ada pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama ada tes serologi. Tes aviditas IgG dapat digunakan untuk membantu melihat infeksi akut atau kronis. Yang kedua ada PCR yang dapat mendeteksi Toxoplasma gondii pada jaringan yang terinfeksi. Dan yang terakhir ada pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan neuroradiologi dilakukan untuk melihat adanya toksoplasmosis ensefalitis. Dan pemeriksaan USG dapat direkomendasikan untuk wanita hamil yang dicurigai atau didignosis terinfeksi akut. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Bila ada pertanyaan, boleh tuliskan di dalam kolom chat di bawah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.